Ya, kalau kita lihat di sini di chat ya, ada yang bertanya ini mungkin bisa langsung saja ini ditujukan kepada siapa ya ini. Jadi dalam rangka pengelolaan dana kontingensi, mungkin dari admin bisa minta tolong ditayangkan ya chatnya ini, maksudnya di-share di screen-nya. Jadi dalam rangka pengelolaan dana kontingensi yang dikelola oleh PNB dan selanjutnya di-channeling ke Kemenkes mengingat dinamika dan penularan COVID ini, tentunya kebutuhan pendanaan itu harus cepat. Berapa lama proses pencairan dana kontingensi, baik yang dari APBN atau APBD? Jika terlalu lama, untuk itu mengapa tidak dikonsolidasikan ke berbagai institusi tersebut sehingga dapat memberikan bridging loan dengan berbagai relaksasi term dan condition dahulu. Baru kemudian apakah Pemda atau Kemenkes membayarnya di kemudian hari ke institusi keuangan tersebut. Nah, ini mungkin lebih tepat ditanggapi oleh Pak Fauzi ya. Silakan Pak Fauzi. Ya, saya kira jadi dana dari pusat yang dikelola atau dana tanggap darurat itu sebenarnya langsung bisa dimanfaatkan ya selama memang sudah ada aturan mainnya yang di teknis, karena dari informasi yang saya dapat bahwa dana tersebut memang dikelola oleh BNPB kemudian disalurkan ke Kemenkes dan rumah sakit bisa mengklaim ke Kemenkes dengan verifikator yang diperbantukan dari BPJS Kesehatan. Nah ini saya kira memang dana itu memang langsung bisa dicairkan gitu. Artinya sebenarnya sudah ada aturannya dan dana itu tersedia di Kementerian Keuangan dan bisa dicairkan melalui BNPB sejak Presiden mendeklar bahwa dana KLB bahwa terjadi KLB dan dana itu bisa dicairkan. Karena memang dari beberapa studi yang kita lakukan tahun 2018-2019 dengan World Bank ya, memang negara sudah punya dana KLB khusus memang kebanyakan digunakan untuk bencana alam dan baru kali ini digunakan untuk wabah dan ini memang butuh pengalaman tersendiri dalam rangka mencairkan dana tersebut. Mungkin itu sementara yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Pak Oji. Jadi sebenarnya dana itu bisa langsung digunakan ya, sudah ada mekanismenya yang memungkinkan untuk segera mencairkan dana-dana tersebut. Nah selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Haryadi. Saya yakin isu pendanaan COVID-19 di atas kertas, kemauan politik negara sudah jelas arahnya dan berbuat sekuat tenaga dari sumber APBN, APBD, dan dukungan dana di luar skema anggaran atau negara masyarakat. Menarik bahwa isu kecepatan pencairan dana akan menentukan pengelolaan isu COVID. Pertanyaannya, bagaimana jika anggaran memang belum tersedia karena masih dikumpulkan dari pajak? Ini artinya perlu terobosan politik untuk memastikan bahwa dana APBN yang sudah terkumpul dari pajak diprioritaskan untuk ini sehingga dana dinas dan kebutuhan rumah tangga, misalnya presiden, anggota kabinet, dan sebagainya itu harus ditekan. Hal lain adalah dana desa. Memobilisasi dana desa menjadi pilihan yang rasional. Hanya saja pencairan dana desa yang selama ini kurang transparan menjadi persoalan karena kentalnya muatan politik. Terakhir soal aturan main, aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang Karkes masih belum tuntas untuk memastikan adanya kepastian pengelolaan isu COVID termasuk di dalamnya isu pembiayaan. Nah, silakan siapa yang menanggapi ini mengenai penggunaan dana-dana APBN dari pajak, dana desa dan sebagainya terkait dengan isu-isu politik juga ya. Mungkin nanti Prof. Laksono juga bisa menanggapi ini ya. Ya, terima kasih Mbak Putu. Jadi terkait dengan mekanisme APBN sebenarnya sudah ditetapkan sejak APBN itu diketok palu ya. Artinya memang meskipun dananya itu memang sedang dikumpulkan oleh pemerintah, tapi dalam hal emergensi Kementerian Keuangan bisa mengeluarkan realokasi anggaran dari beberapa komponen dan ini bisa disiagakan. Apabila memang dananya belum cukup, maka pemerintah, kalau tidak salah Kementerian Keuangan pernah menginformasikan bisa mencetak uang ya untuk mengatasi krisis ini. Jadi selain dengan realokasi anggaran untuk mempercepat pencairan, pemerintah bisa mengeluarkan atau mengeluarkan uang baru untuk memenuhi kebutuhan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ya, mungkin ini sekali lagi ini suatu hal yang menarik ya. Apakah ada atau tidak ada uangnya ya?
yang saya baca ya, itu memang soalnya pemerintah sudah ada uangnya, sebagian itu dari 400, itu ini sekitar 160-an triliun itu dari Silpa tahun lalu ya, yang ini kan pasti ada uangnya lah ini. Nah, kemudian yang lainnya dari merealokasi anggaran ya, karena ini kan apa yang disampaikan Pak Fauzi kan berasal di Perpu ya, untuk merubah undang-undang masuk undang-undang APBN. Jadi itu sangat powerful ya. Jadi saya kira uangnya itu ada, cuman terus aja ini kan baru sekali ya. Kita belum tahu bagaimana pelaksanaannya ini. Nah, ini yang nanti kita akan coba monitor. Jadi webinar ini nanti kita akan lakukan lagi tentang keuangan. Nanti kita juga akan mengundang mungkin dari pusat juga ya, keuangan ya. Apakah memang sudah terjadi tadi klaim yang ditagihkan DPR tadi? Sampai sekarang saya belum mendengar ya. Apa sudah ada Pak yang klaim-klaim ini? Belum ya? Belum. Tapi saya yakin uangnya sudah ada nih Mbak Putu ya. Pak Haryadi, begitu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Laksono atas tambahan jawabannya tadi. Jadi sebenarnya dananya itu sudah ada, tinggal pakai Silpa gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang dari Ibu Widya Hapsari tadi sudah ditanggapi oleh Pak Fauzi juga mengenai dana kontingensi tadi, sudah bahwa itu mekanismenya sudah ada, sudah bisa langsung digunakan. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Ini ya dari admin mungkin bisa menayangkan ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat chat. Ya. Ya, yang bawah. Yang bawah. Yang ya. Iya, ini yang dana kontingensi tadi ya, channeling tadi ini sudah dibahas oleh Pak Fauzi ya. Gimana Pak Fauzi? Mau menjelaskan ulang? Ya, kalau terkait dengan pencairan, saya kira kalau di informasi ini memang dari Kementerian Keuangan akan mempercepat prosesnya meskipun mungkin lewat online juga, cuman memang persyaratan beberapa hal perlu dibenahi, misalkan rumah sakit itu klaimnya harus diverifikasi karena untuk mencegah terjadinya beberapa kesalahan klaim itu juga perlu harus disesuaikan dengan apa maksudnya regulasi yang ada ya. Kemudian kalau dikonsolidasikan dengan bank, saya kira Kemenkyu sudah membuat sebuah aturan termasuk di daerah ya BKAD bagaimana dana-dana tersebut dicairkan, karena secara undang-undang setiap tahun pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah mempunyai dana tidak terduga atau dana siap pakai atau dana darurat atau dana apapun, karena memang di beberapa penelitian yang kita lakukan baru tahun kemarin sama World Bank, memang dana-dana tersebut ada di tingkat pusat, di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, tapi memang mekanismenya berbeda-beda bagaimana mencairkan, termasuk para mungkin kepala negara atau kepala daerah mendeklar dulu level berapa KLB tersebut dinyatakan. Jadi setelah dinyatakan KLB baru bisa digunakan dana-dana tersebut, dan siapa yang menjadi pengelolanya ada yang berbeda-beda di tiap daerah. Ada yang di BKAD, ada yang di Sekda, kemudian dialihkan di BPBD, kemudian mungkin di Dinas Kesehatan. Kalau di tingkat pusat, seperti yang diinformasikan beberapa berita juga, Kementerian Keuangan juga merilis untuk segera mencairkan dana-dana KLB tersebut melalui BNPB dan Kementerian Kesehatan, sehingga rumah sakit bisa mengklaim ke sana. Jadi setiap tahun dana-dana tersebut memang sudah ada, sudah dianggarkan melalui beberapa mekanisme. Ada yang namanya dana darurat, ada dana siap pakai dan lain sebagainya. Mungkin itu Mbak Putu. Ya, terima kasih Pak Fauzi ya atas informasinya, atas penjelasannya.
Ini tadi saya melihat ada pertanyaan juga yang terkait dengan OPEX ya. Jadi kebutuhan pendanaan wabah COVID-19 sepertinya terlihat lebih banyak merupakan OPEX atau belanja operasional ya, operational expenditure ya. Kalaupun ada CAPEX atau belanja investasi atau ya belanja investasi, hanya beberapa jika diperlukan pembangunan atau pengembangan rumah sakit COVID seperti yang di Galang Kepri. Mengapa tidak didorong RSUD yang memiliki rasio pendapatan dan asetnya lebih dari 1 kali atau dengan kata lain pengelolaan keuangan yang sehat, itu memberikan pinjaman jangka pendek ke rumah sakit COVID yang memerlukan dengan cepat pendanaan tersebut. Hal ini sangat dimungkinkan karena salah satu fleksibilitas BLUD rumah sakit melakukan pinjaman. Nah mungkin Pak Oji lagi nih ya, sama mungkin Prof. Laksono juga nanti bisa menambahi. Atau dari audiens yang lain mungkin ada yang bisa, saya lihat di sini tadi ada hadir Pak Yos juga mungkin nanti bisa membantu memberikan penjelasan mengenai hal ini. Silakan Pak Oji. Ya, makanya saya bilang mungkin ini perlu diinventarisir ya kebutuhan di setiap daerah atau bahkan di rumah sakit ya. Apabila berkenaan dengan pengadaan alat, pengadaan APD misalkan sudah diorganisasi atau diorganisir oleh pemerintah pusat dari pendanaan pusat, maka kita harus mempercayakan ke pemerintah pusat. Meskipun memang dalam pelaksanaannya akan terjadi kelamaan ya pengadaannya, dan ini bisa kita perhitungkan. Apabila hal itu terjadi, maka kita bisa berkonsultasi dengan dinas kesehatan setempat. Apakah memang akan didanai oleh pemerintah daerah untuk belanja pengadaan peralatan. Kemudian untuk misalkan untuk investasi ya pembangunan rumah sakit ya yang sementara, saya kira dari pembicaraan dari beberapa pertemuan kemarin menyepakati mungkin menggunakan rumah sakit darurat seperti rumah sakit yang difokuskan menjadi rujukan atau menggunakan ruang-ruang hotel untuk akomodasi. Lah ini pendanaannya tidak hanya dari rumah sakit, mungkin saja juga bisa bekerja sama dengan Pemda dengan terkait hal itu, termasuk bagaimana mengorganisir sumbangan-sumbangan filantropi yang berbentuk uang untuk mendanai hal-hal tersebut. Jadi saya kira memang BLUD rumah sakit yang mempunyai dana sendiri untuk mendanai, saya kira bisa dikoordinasikan dengan dana-dana dari Pemda dan dana-dana dari filantropi tadi. Mungkin itu, Prof. Ya, jadi ini memang menarik ya. Jadi ketika bicara mengenai surge tadi ya, lonjakan tadi, ini memang kemarin juga dibahas pada skenario ya, Mbak Putu juga menulis ya, nanti ini akan kita teruskan bagaimana mengenai sumber pendanaannya. Memang kalau lihat pada pengalaman di beberapa wabah influenza ya, atau flu ya, atau virus ini, SARS dan sebagainya, itu memang temporary ya. Ya kita harapannya ini juga 3-6 bulan selesai ya, harapan kita ya, insya Allah ya. Nah tentunya kalau kita menggunakan investasi yang besar-besaran sekali ya, mungkin bikin rumah sakit yang sangat besar sekali mungkin ya nanti akan muspro ya. Makanya menarik ketika kita melihat Wisma Atlet ini diubah menjadi rumah sakit walaupun tidak begitu rumah sakit yang kritikal ya, yang sangat berat seperti yang di rumah sakit penyakit infeksi seperti Saroso ya, tapi minimal ada suatu pengalihan fungsi dari gedung baru yang ini tentunya capital expenditure-nya lebih rendah ya dibanding kalau bangun baru, dan tentunya waktu yang sangat penting ya untuk mengejar tadi. Nah ini yang menarik ya. Jadi kita yang belum bisa melihat secara empirik ya, apakah dana yang nanti dari APBN itu bisa dipakai untuk ke daerah untuk itu, atau daerah yang harus mencari sendiri untuk biaya operasional atau biaya tambahan untuk merubah sebuah wisma, entah wisma mahasiswa atau wisma haji atau apa ya, itu menjadi sebuah rumah sakit sementara. Nah, ini yang Mbak Putu ya, yang kita dalam skenario writing ya, penulisan skenario itu perlu mencantumkan betul siapa yang mendanai ya.
kemarin pada waktu rapat di gubernur itu memang untuk kegiatan sampai akomodasi ya, misalnya penggunaan diklat daerah untuk tempat isolasi tadi ya, itu Pemda berani membayar mungkin ya, tapi begitu nanti sampai kalau misalnya harus ada alat-alat seperti ventilator atau yang paling mahal, tapi ini susah sekali ya, ECMO untuk paru-paru ya, itu apakah akan dibayar Pemda atau pusat ini? Nah ini yang menarik, karena sekali lagi kita sekarang di Jogja apalagi ya, Jakarta mungkin sudah melonjak ya, tapi di Jogja itu masih belum ada lonjakan yang tinggi. Jadi posisi kita itu baru di Jogja baru prediksi ya. Tapi di Jakarta itu sudah terjadi lonjakan. Nah, tentunya di sana anggarannya anak DKI cukup kaya ya, dan dekat dengan pusat saya yakin seperti rumah sakit Wisma Atlet itu didanai langsung oleh dana pusat, itu tidak masalah itu. Begitu ya. Ini kalau nggak salah Pak Irfan ya, Bu Putu ya, apa bisa dibuka langsung ya? Pakai apa nih? Pakai Pak Irfan ikut webinar nggak? Pakai Zoom nggak? Atau Iya, hadir Prof, hadir. Pakai Zoom, ya. Bisa di ini kan saya kira capital expenditure-nya kan tidak membuat rumah sakit baru ya, kecuali di Galang pun juga menggunakan yang lama Pak. Ya, gimana Pak? Iya, betul. Pak. Ya, jadi silakan Pak Ifrat. Iya, betul sekali Prof. Maksud pertanyaan saya tadi adalah sebenarnya isunya adalah isu kecepatan pencairan dalam rangka penggunaan dana yang sudah dialokasikan oleh negara saja sih sebenarnya. Kalau isu itu sebenarnya tidak ada, karena sudah dipastikan bahwa pencairan dana itu bisa segera dilakukan, ya tentunya penanganan wabah COVID tentu bisa lebih terkelola dengan baik. Tapi kalau seandainya kemudian kita search-nya ini kita tidak bisa di luar daripada apa yang kita perhitungkan, sehingga memang mau tidak mau dituntut ada semacam belanja sedikit, bukan belanja masuk ke OPEX, tapi belanja investasi, walaupun investasinya ini bukan investasi yang benar-benar secara economically dan financially kita lihat secara untungnya gitu, tapi tetap ada tercatat sebagai investasi belanja modal di dalamnya begitu kan. Nah, apakah memang sumber pendanaan yang ada melalui tadi yang sudah disampaikan baik dari mekanisme APBN, APBD dan termasuk juga filantropi itu sudah cukup mampu dan atau memang sudah crowded sekali memang fund yang tersedia untuk COVID. Nah, itu mungkin PR selanjutnya Prof yang menjadi monitoring kita dalam waktu seminggu 2 minggu ini sekaligus melihat trennya. Ya, saya pikir itu dulu, Prof. Ya, betul Pak Ivan. Dan ini yang menarik ya. Jadi kita ini saya sebagai akademisi itu juga sangat kurius, ingin tahu juga bagaimana kedepannya ya. Jadi kalau kita lihat dari konsep yang financing itu bisa kombinasi. Karena seperti contoh di UGM ya, ini UGM juga menyediakan rumah dinas yang kosong untuk keperluan tempat singgah sementara bagi para dokter Sarjito misalnya. Oh, suatu ketika juga ada hotel mana ya, kemarin saya mau berenang di Hotel Santika, ternyata tutup satu hotel Pak. Ya, nah juga sudah ada berita juga di Jakarta, hotel tertentu mereka siap untuk dijadikan tempat bagi tenaga medik ya. Ini kan satu filantropi juga Pak ya. Nah, tapi dikombinasi dengan dana pemerintah juga. Nah ini yang menarik. Jadi para peneliti keuangan itu bisa melihat ini sebagai suatu model public-private partnership, tapi dengan kecepatan. Betul. Mungkin boleh saya nambahin sedikit, Prof. Sebenarnya kalau kita mengutip apa yang sudah disampaikan Ibu Sri Mulyani terkait bahwa Presiden sudah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 terkait refocusing dan realokasi anggaran COVID-19. Juga diminta juga bagaimana lembaga-lembaga keuangan melakukan relaksasi, Prof. Berbagai relaksasi pada fasilitas pembiayaan yang sudah digelontorkan kepada pihak swasta. Nah, mungkin bisa jadi kemudian bank-bank yang memberikan pinjaman kepada yang saat ini sudah ada itu ya kredit mikro di bawah 10 miliar, OJK sudah memberikan izin untuk melakukan deferred
payment interest untuk ditangguhkan dalam 1 tahun ke belakang. Sehingga mereka punya ruang yang cukup mungkin untuk bisa membantu penanganan COVID-19. Maksud saya bahwa memang pendekatannya memang harus secara sistemik dan struktural seperti ini, Prof. Nggak bisa juga kalau kita hanya sangat parsialis dan sangat sporadis melihat sumber-sumber pendanaan tanpa kita konsolidasikan dalam satu kelembagaan pengelolaannya lah, kira-kira kayak gitu deh. Setuju, Pak? Ya, terima kasih Pak Ifrat ya atas komentar dan masukan-masukannya, juga Prof. Laksono. Jadi kelihatannya tadi yang disampaikan oleh Pak Ifrat itu juga sangat berkaitan tentu saja dengan masalah leadership ya. Kemarin di hari pertama seminar ini, di hari pertama serial seminar ini, yaitu di hari Senin, kita sudah sempat bahas, memang leadership itu akhirnya menjadi faktor yang krusial, karena juga harus itu tadi, mengontrol masalah pergerakan ini kan banyak macam-macam, ada pergerakan orang, ada pergerakan barang, logistik, ada juga dana dan sebagainya. Terima kasih Pak Ifrat. Ya, ini pertanyaan berikutnya ada dari Bu Awi. Bu Awi ini dari Sonjo ya. Untuk Jogja, apakah sudah ada pernyataan dana yang akan dialokasikan untuk menangani COVID-19? Dana istimewa apa yang bisa digunakan untuk persiapan-persiapan ini, dan apakah gubernur sudah membahas dan mempersiapkannya? Nah, mungkin sepertinya ini apakah Pak Oji atau Prof. Laksono yang akan menanggapi ini? Silakan. Enggak, ini ada. Jadi sebenarnya kami juga mengundang dari Dinas Kesehatan untuk melihat kondisi transparansi di dana persiapan ini ya. Cuman memang ternyata ada panggilan mendadak, Prof, untuk dan belum dapat dispo terkait dengan dana karena masih membahas anggarannya. Jadinya memang belum bisa kita jawab langsung. Karena saya juga mencari informasi di websitenya Jogja juga belum banyak data-data yang bisa dimunculkan. Karena Jogja ini terkenal transparansinya, Prof. Karena di situ muncul beberapa anggaran-anggaran, tapi memang untuk dana KLB yang dipersiapkan memang belum kelihatan. Kalau dari dana tahun 2019, tahun 2018 itu ada di BNPB, di BPBD daerah, di terpusatnya di situ, dan penanganannya memang untuk penanganan deteksi sampai ke rehabilitasi untuk bencana ya. Jadi bukan untuk KLB untuk wabah. Karena di anggarannya pemerintah provinsi hanya fokus di bencana. Mungkin itu Pak Putu. Ya, terima kasih. Prof. Laksono ada komentar? Ya, Maaf, suaranya masih kecil, Prof. Oke, mungkin ini yang perlu kita terus monitor, Bu Awi ya. Dan saya nggak tahu di Sonjo, Bu Awi bisa membuka nggak? Bisa langsung bicara nggak, Bu Awi? Halo, Bu Awi? Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Bu Awi, ini yang jadi satu dari tadi yang Pak Rimawan juga menyatakan ya. Sebetulnya bagaimana manajemen keuangan itu dalam bencana. Ini pengalaman kami di Aceh dulu ya, saat tsunami itu keuangan termasuk Inatura obat itu bisa besar sekali dan bisa numpuk di satu tempat ya. Atau uang itu juga bisa besar sekali, tapi nggak efektif ya. Oke, nah sekarang dari Sonjo sendiri itu apakah ada suatu rencana untuk mulai membuat semacam database untuk filantropi ini ya? Ini misalnya saya dengar rumah sakit PKU misalnya Muhammadiyah sudah dapat 500 juta nih. Kalau Pak Joko ada nggak di sini ya? Ya, jadi akan ada transparansi, misalnya Pantra P sudah dapat berapa ya? Lalu dari mana dapat berapa ya? Bisa dipahami ya, Bu? Iya. Nah, apakah ada model IT yang bisa menggambarkan situasi filantropi dan keuangan negara tadi, termasuk pemberian Inatura, misalnya satu rumah sakit ternyata APD-nya sekarang bertumpuk-tumpuk misalnya. Ya, bagaimana Bu Abi? Iya Pak, kelihatannya sih belum sampai ke sana Pak. Jadi memang masih berjalan sendiri-sendiri, mengusahakan sendiri-sendiri. Sebetulnya kalau
dari Dinas Kesehatan kemarin itu juga kenapa tidak bisa memberikan ke semua rumah sakit yang diminta, karena memang setiap rumah sakit juga mengadakan fundraising sendiri-sendiri begitu. Nah, memang dari, ya mungkin itu inisiatif yang bagus ya Pak untuk mengumpulkan data filantropi ataupun charity yang sudah terjadi sampai saat ini. Nah, untuk bisa melakukan dengan lebih baik itu juga kalau sudah keluar misalnya ada informasi dari transparan dari pemerintah, dari gubernur gitu tentang alokasi-alokasi dana yang akan di cover, sehingga kan kita tahu ada gap yang tidak di cover dan itu yang harus diusahakan dari sisi masyarakat misalnya begitu. Tapi ya untuk sementara ini kelihatannya masih jalan sendiri-sendiri gitu Pak. Ya, saya dengar Sonjo sudah mempunyai mapping digital ya, peta digital bersama MIPA. Nah, apakah, nah ini kemarin juga di Gubernur juga menyatakan sangat menerima apps atau program yang bisa digabungkan dengan Pemda. Misalnya Sonjo membuat suatu apps, peta, se-DIY ya misalnya ya. Kemudian semua rumah sakit yang menerima filantropi itu diwajibkan untuk report. Ya, misalnya rumah sakit saya menerima taruhlah 100 APD dari mana gitu ya. Nah, itu harus di-declare ya. Sehingga stok saya di sini dengan APD dari pemerintah itu menjadi taruhlah 300 misalnya. Nah, sementara di tempat lain juga demikian. Nah, karena kalau tidak mempunyai deklarasi stok ini tadi yang saya katakan ya, di perusahaan ya, itu koordinasi antara keuangan negara, sumber dana negara dengan sumber dana masyarakat itu bisa kacau balau, artinya bisa bertumpuk-tumpuk di satu rumah sakit atau beberapa rumah sakit, sementara yang lainnya itu kurang. Ya, karena saya yakin Bu Adida ya di Temanggung ya, Muhammadiyah mempunyai jaringan yang sangat-sangat kuat untuk menggali dana tadi. Nah ini, deklarasi berapa persen atau berapa yang didapat dari pemerintah, dari masyarakat itu perlu enggak kita bikin ini? Terima kasih. Yes, tahu saya belum sampai situ sih Pak, tapi mungkin mau ada tambahan Bu? Iya, menurut saya penting seperti itu ya. Penting ada semacam sonjo ya tadi. Sambat Bu. Sonjo Bu, sambatan Jogja ya. Oh gitu. Jadi mungkin yang seperti sonjo itu bisa diduplikasi di wilayah-wilayah lain ya, di provinsi lain barangkali. Ya, tapi ini juga belum efektif sekali karena kan willingness rumah sakit, willingness pemerintah, willingness dari banyak pihak untuk kemudian sama-sama melakukan seperti yang Bapak bilang tadi ya, transparansi, laporan dari apa yang sudah diusahakan itu kan juga belum muncul Pak. Karena kemarin saja masih ada keluhan tidak adanya APD untuk dokter-dokter di Bantul yang harus mengusahakan sendiri dan hanya bisa memenuhi untuk kebutuhan 3 hari. Seperti itu aja masih dikeluhkan ke dinas gitu Pak. Jadi sementara dinas juga merasa bahwa rumah sakit sebagian juga tidak mau melakukan yang proseduralnya dinas, membuat surat dan sebagainya. Saya juga kalau ngomong soal kolaborasi berbagai pihak ini memang challenge besar kita ya Pak. Ya, tapi bisa nggak Bu, kita usul pada pemerintah dan juga para donatur ya, para donatur pun itu juga harus punya semacam tuntutan juga ya pada yang diberi itu ya. Anda misalnya saya sebagai penyumbang APD 100 misalnya, ya saya juga minta supaya Anda declare ke suatu sistem. Nah, sistem paling mudah kan pakai peta digital loh Bu Awi ya. Iya Pak. Ya nanti kita tinggal saya ke Pak Rimawan dan teman-teman untuk melakukan itu supaya bisa lebih transparan juga kepada publik yang memberikan bantuan. Iya, ini betul-betul, dan kita udah punya kasus banyak di masa lalu, ada korupsi atau ketidaktransparan di bencana itu terjadi, ya. Termasuk bagaimana mengaudit penerimaan in natura itu loh, Bu. Betul, Pak.
Ya. Nah ini saya kira yang memberi sumbangan pun akan sedih kalau misalnya apa yang kita sumbangkan ternyata kalau obat ya itu bisa expire karena memang terlalu banyak ada numpuk-numpuk ya. Iya. Jadi. Iya Pak, terima kasih Pak. Tentunya Bu Awi ya untuk Sonjo supaya kalau teknologi untuk IT-nya saya kira gampang sekali toh karena sudah semua bisa ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Awi dan Pak Langsono. Sebenarnya saya ingin memberikan kesempatan pada Pak Darwito ya, karena di sini ada Pak Darwito juga bergabung bersama kita. Mungkin Pak Darwito sebagai Ketua PRC DIY bisa memberikan komentar tadi dari harapan Bu Awi mengenai kolaborasi tadi. Paling tidak dari berbagai stakeholders yang diharapkan bisa berkolaborasi itu paling tidak dari sisi rumah sakit itu bagaimana ini Pak Darwito? Mungkin bisa dibuka admin untuk Pak Darwito. Sudah offline Bu Putu, sudah offline. Sudah offline ya. Oh baik. Soalnya akunnya masih ada di situ. Oke, kalau gitu mungkin kita hold dulu ini ya soal ini karena kita juga masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin perlu ditanggapi oleh narasumber. Ini dari Ibu Lea Suganda. Dengan begitu banyaknya platform charity yang sudah ada, apakah role dari BNPB? Apakah BNPB juga mempunyai fungsi monitoring kebutuhan tersebut? Jika tidak, siapa sebenarnya yang memonitor kegiatan filantropi? Apakah ada kewajiban dari filantropi untuk melaporkan donasi yang sudah disampaikan kepada beneficiary? Tadi mirip sama yang disampaikan Prof. Laksono ya, harapannya bahwa ada dari donaturnya bisa meminta pada beneficiary-nya ini untuk transparan juga melaporkan perkembangan. Mungkin Dr. Yodi apakah masih bergabung bersama kita untuk menanggapi ini? Bu Yodi sudah ada praktek nih. Sudah tidak. Ya silakan mungkin Prof. Laksono, silakan Prof. Ya, boleh ya. Nah ini yang memang jadi salah satu catatan penting ya. Ibu Lia bisa dibuka nggak mic-nya? Boleh ya? Iya Prof. Oh, boleh ya? Ya. Ya, terus saja kita nggak tahu Bu, yang waktu kita di Jogja sendiri itu apakah ini wewenangnya dinas sosial atau BPBD ya di Jogja ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Nah, tapi sampai sekarang sepemahaman saya ya, kami sudah terlibat dalam bencana itu zaman Aceh 15-16 tahun yang lalu, sampai sekarang itu belum ada satu lembaga yang mengawasi ini deklarasi dari penerima filantropi ini ya. Iya, Prof. Kewajiban ini mungkin sudah saatnya ya Bu ya. Iya. Tapi saya belum tahu nih ada aturannya nggak Pak? Aturan tentang kewajiban untuk melaporkan donasi ini ada nggak? Itu makanya perlu di ini Prof. Maksudnya siapa yang menjadi koordinatornya? Karena selama itu dikelola sendiri-sendiri yang menjadi tanggung jawab yang mengelola donasi itu Prof, untuk melaporkan. Jadi kalau satu daerah nggak dikumpulkan di lembaga, misalkan BNPB yang mungkin nggak bisa ngomong. Kalau mungkin Belia punya ide nggak Bu Bulia? Iya Prof, karena saat ini kan memang USAID juga sedang mencari pola ya Prof, bagaimana dalam arti mengorganisir bantuan-bantuan ini. Mungkin salah satu yang memang perlu dipertimbangkan adalah yang tadi disampaikan oleh apakah memang diperlukan adanya teknologi platform ya yang bisa dalam arti tidak perlu melaporkan secara direct tapi dalam arti online ya. Mungkin juga charity-charity ini juga kan mungkin ada consideration yang lain yang mungkin saja mereka juga bahkan kalau misalnya koordinasi aja mungkin mereka tidak mau berkoordinasi ya. Karena mereka pengennya langsung menyerahkan donasi itu kepada rumah sakit ataupun orang-orang yang memerlukan seperti itu. Jadi memang natur dari filantropi ataupun charity ini juga memang lebih kepada memang tidak diatur gitu loh. Mungkin lebih ke voluntary itu tadi Pak Prof. Jadi
Tapi kan mungkin dari pemerintah juga harus ada yang namanya payung hukumnya, karena yang itu untuk menghindari capping ataupun penumpukan donasi ataupun charity tersebut. Nah, ini yang sebenarnya yang kita perlu gali lebih lanjut, Prof. Ya, boleh ya. Kalau kita bicara praktis ya, saat teknologi platform ya, platform digital itu mudah ya. Misalnya ini kita sedang kembangkan juga di DIY bersama Persi itu. Mbak Putu paham ya yang peta kemarin ya, peta rumah sakit tadi ya. Nah, bisa nggak dalam peta ini Mbak Putu ya, nanti bilang pada Persi ya, dan juga Dinas Kesehatan. Artinya pemerintah itu hanya akan memberikan penyaluran ya, alat tadi bisa APD ya. Kalau rumah sakit itu membuka diri, sudah punya berapa stoknya, dari mana sumbernya, ya. Paham Mbak Putu ya? Bisa nggak gitu Mbak Putu ya? Di dalam skenario tadi juga ada skenario mengenai koordinasi tadi. Karena kami takut sekali kalau tidak ada transparansi ini, jangan-jangan pihak pemerintah pun juga mempunyai kekhawatiran yang sama. Loh, jangan-jangan kita tambahin di sana kebanyakan, sini kurang. Nah ini. Itu boleh ya. Jadi kalau platform teknologi digitalnya itu saya kira bisa dikerjakan itu. Cuman willingness untuk mewajibkan supaya mendeklar itu loh, menyatakan itu yang perlu kita. Kami ya. Bu Adida dari Rumah Sakit Muhammadiyah bisa nggak bikin deklarasi itu, Bu Adida? Misalnya mendeklarasi bahwa kita punya stok APD untuk 3 hari ya, misalnya yang 100 dari atau yang 50 dari mana, yang 50 dari pemerintah misalnya. Halo, ya itu Bapak tuh, silakan. Mbak Putu, Pati. Maaf. Ada Prof Yati juga bergabung bersama kita. Barangkali Prof Yati bisa memberikan komentar juga ya terkait dengan hal ini. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Saya mau share sebentar menanggapi dan pengalaman dengan Prof Laksono. Jadi kami kemarin juga bergerak untuk Sarjito dan rumah sakit yang AMC. Akademik ya. Jadi intinya bahwa mengapa rumah sakit itu bergerak mencari dana, karena memang filantropi itu bagaimanapun juga start dari yang ada hubungan. Seperti dulu Prof Laksono, karena kami punya kolaborasi dengan Melbourne Uni, begitu ada tsunami langsung dihubungi dan kami membuat proposal 1 hari dapat dana, dari situ anak beranak. Nah, kemarin kami coba 10 kolaborator kami internasional. Mereka mengatakan mereka sendiri shortage karena ini pandemi. Jadi mereka juga cari dana, tetapi mereka menjanjikan nama kami dimasukkan di situ pada waktu dia mencari dana. Jadi komentar kami memang tidak bisa selalu pencarian dana itu ada hubungan lah. Filantropi pun mereka tahu dan trust. Tetapi kemudian kami setuju, dibuka lah. Saya kira itu, dan kami juga saat ini sedang menunggu 10 kolaborator kami yang berjanji mencarikan dana. Dengan catatan mereka juga mencari dana karena mereka juga kekurangan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yati ya. Bu Yati. Jadi ini menarik Mbak Putu ya. Kalau kita lihat secara global itu filantropi global kan juga menghadapi ya di Jerman mana-mana itu kekurangan juga. Ya. Ini satu test case juga ya. Test case apakah filantropi lokal ini Pak Yudi udah ada ya Pak Yudi ya? Pak Yudi sudah bergabung Prof, siap memberikan komentar juga. Ya. Filantropi lokal maksudnya domestik itu bisa nggak menggantikan ya? Karena ada satu penelitian untuk filantropi Islam ya, itu sekitar 250 triliun itu, potensinya dari zakat, dari sedekah dan sebagainya ya. Itu cukup banyak. Dan itu berulang-ulang, dia ada satu siklus ya, yang
terus 50 triliun ya. Nah, bisa nggak nih? Gimana Pak Yudi ya? Kira-kira domestik ini gimana Pak? Baik, terima kasih Prof. Baik. Mohon maaf tadi saya tinggal sebentar, tapi tadi saya cukup mengikuti diskusinya tadi dari Ibu Lea Suganda. Jadi mungkin saya lebih banyak mengomentari di bagian terakhir. Apakah ada kewajiban dari filantropi untuk melaporkan donasi yang sudah disampaikan kepada beneficiary? Sebetulnya dua hal. Jadi filantropi melaporkan apa yang sudah diberikan kepada beneficiary, dan beneficiary juga melaporkan apa yang sudah diterima dari donornya sendiri. Karena saya menggarisbawahi kata transparansi yang tadi Prof. Laksono sampaikan, bahwa rumah sakit itu sebagai implementator, kita di sini bicara rumah sakit, bicara LSM atau lembaga apapun yang mengimplementasikan donasi filantropi, rumah sakit harus membuka diri untuk bisa mendeklar berapa kebutuhannya, jumlahnya untuk berapa, dan sebagainya. Dan itu harus jujur. Kepada implementator yang lain, kepada lembaga-lembaga yang lain, mereka juga mendeklar demikian, dan juga harus membuat laporan keuangan yang tepat, dana itu diberikan untuk apa, atau kalau itu ada inaturanya dalam bentuk apa saja secara detik sumbangan itu. Karena kedepannya harus siap untuk diaudit. Kalau kita memang mau kerjasama lagi untuk seterusnya, itu harus diaudit. Apalagi untuk filantropi domestik yang mereka mulai keluar dan sebagainya, yang berusaha untuk akan bekerja sama, mereka harus siap untuk melakukan demikian. Saya juga menggarisbawahi satu hal yang disampaikan oleh Prof. Yati mengenai filantropi itu adalah satu, kolaborasi, kedua adalah trust. Dan dari transparansi ini akan timbul trust dari donor kepada beneficiary dan juga sebaliknya. Dari saya itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Jody ya atas komentarnya terhadap pertanyaan Ibu Lea Suganda tadi. Nah yang menarik tadi komentar dari Pak Laksono mengenai filantropi lokal ini, mungkin Prof. Yati ada komentar lagi. Ya, silakan Prof. Yati. Prof. Laksono, saya selalu yang digarisbawahi Dr. Jody itu betul. Filantropi internasional karena pengalaman mereka besar sekali dananya, tapi ternyata mereka juga terpuruk dengan mereka juga mengalami yang sama. Saya sudah menghubungi filantropi lokal yang selama ini memberi kita lumayan dana-dana. Nah, tetapi mereka juga mengatakan mereka sekarang juga sedang chaos. Ada dua yang kami hubungi sudah, dan pertanyaan yang kedua, transparansi ini kepada siapa? Begitu. Selama ini saya selalu mencari maaf dari pribadi, karena memang mereka trust-nya pada pribadi. Tetapi saya berikan kepada institusi di mana saya mengabdi. Fakultas Kedokteran, sekarang ke Fakultas Kedokteran bersama dengan Rumah Sakit Sarjito membuat suatu forum. Dan kami minta izin untuk ikut di dalam tim usaha, dan kami sudah bergerak baik internasional maupun lokal. Mereka juga sangat-sangat suffer karena pandemi internasional, pandemi ini sifatnya global. Ini kondisi yang sekarang tidak semudah waktu tsunami. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Yati. Jadi memang ini satu lagi tantangan ya bagi kita yang sedang menghadapi pandemi virus ini, karena kalau bencana alam misalnya yang terkena bencana korbannya saja gitu, sedangkan para penolongnya baik itu tenaga medisnya, donatur-donaturnya itu tidak terkena dampak. Tapi sekarang dengan adanya pandemi virus ini, yang tadinya mau menolong bisa terkena juga. Artinya tenaga kesehatan juga terpapar risiko kena virus, kena penyakit. Lalu donatur-donaturnya juga karena bisnis ini banyak berhenti ya, banyak yang slow down gitu, akhirnya perekonomian tidak berputar, akhirnya semua orang juga membutuhkan sumber dayanya masing-masing. Terima kasih Prof. Yati atas jawaban 10 dari internasional, 2 dari nasional yang selalu memberikan dana dan cukup besar. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Yati. Mungkin ada komentar lagi dari audiens. Tadi saya melihat ada Pak Rulian Simanjuntak ya, yang menyatakan bahwa bukankah biasanya penerima bantuan itu yang mengumumkan apa yang diterima dari siapa? Nah, mungkin ini Dr. Jody bisa memperjelas ini. Baik, terima kasih. Bukankah yang dari beneficiary melaporkan dia menerima dari siapa? Betul.
Kalau kita melepas lagi terminologi filantropi charity dengan CSR, kita kembali ke bagian CSR. Beberapa perusahaan memberikan dengan CSR, kemudian dia sudah memberikan kepada siapa? Karena itu berfungsi dalam tanda kutip mereka mengharapkan tax deduction. Jadi kalau dengan misalnya tax deduction, maka mereka harus melaporkan saya sudah memberikan kepada siapa, ini dan sebagainya, dan apa yang sudah saya berikan kepada masyarakat, karena itu terkait dengan laporan kewajiban CSR dari perusahaan-perusahaan yang punya dana. Dari saya di situ. Terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Dr. Jody atas tanggapannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena sudah pukul 17 ya, kita sudah harus mengakhiri diskusi kita yang sangat menarik pada sore hari ini mengenai bagaimana aspek finansial dan filantropi pada pada situasi yang membutuhkan surge ini, yang terjadi lonjakan, terjadi surge. Jadi kalau boleh saya ambil beberapa keywords dari diskusi kita tadi, bahwa sumber-sumber pendanaan itu ada dari berbagai macam, dari pemerintah maupun dari masyarakat. Nah, yang dari pemerintah ini ada mekanismenya, meskipun mungkin ada beberapa birokrasi yang harus dihadapi, tetapi harusnya pada situasi yang emergensi ini ada cara-cara khusus yang bisa digunakan untuk mengakses pendanaan pemerintah tersebut. Kemudian yang dari masyarakat ada saluran-saluran yang bisa digunakan, misalnya melalui filantropi, yaitu yang lebih terorganisir, atau melalui charity yang sifatnya lebih spontanitas. Nah, kemudian tadi ada beberapa kendala yang kita hadapi dalam konteks pandemi COVID, khususnya di DIY, di mana beberapa rumah sakit sampai saat ini masih ada yang mengalami kekurangan, di sisi lain ada tumpukan bantuan yang belum tersalurkan. Nah, ini barangkali tadi sudah disebut-sebut juga dibutuhkan adanya koordinasi yang bersama-sama dari semua pihak yang terlibat, dari rumah sakit, pemberi dana, maupun pihak-pihak lain, termasuk pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas sosial, semua yang terkait itu supaya berkolaborasi dan menentukan bagaimana alurnya, dan akan sangat terbantu apabila cara kerja kita ini dibantu dengan adanya sebuah peta pemetaan mengenai siapa yang membutuhkan apa dan siapa yang sudah dapat berapa. Sehingga dari peta itu akan dengan mudah kita, para pemberi bantuan ini juga akan dengan mudah ketika akan menyalurkan bantuan itu akan mencari siapa gitu ya. Bisa langsung, bisa juga melalui sebuah badan yang fungsinya mengkoordinir seperti Sonjo ini. Lalu yang masih menjadi PR kita yaitu masalah monitoringnya, bagaimana semua bantuan-bantuan keuangan dan juga semua penggunaan dana-dana baik dari pemerintah ini, bagaimana dimonitoring agar tidak terjadi penyimpangan atau inefisiensi. Jadi bisa jadi mungkin bukan penyimpangan yang disengaja, tetapi karena cara kita berkoordinasi, cara kita berkomunikasi, dan cara kita mengelola yang kurang efisien menyebabkan sumber-sumber daya ini, terutama keuangan ini, tidak digunakan secara optimal gitu ya, sehingga pihak-pihak yang membutuhkan justru tidak mendapatkan atau kekurangan, tapi di sisi lain mungkin ada penumpukan sumber daya. Nah, ini yang perlu masih menjadi PR kita untuk diperbaiki, sehingga kedepannya kita akan lebih baik lagi, dan harapannya tentu saja bencana COVID ini atau pandemi ini bisa segera berakhir ya. Tapi meskipun demikian, kita tetap harus bersiap-siap karena ada pernyataan skenario terburuk ini mungkin akan sampai dengan bulan Mei. Jadi kita masih harus berhadapan dengan situasi seperti ini masih sekitar 2 bulan, 3 bulan yang akan datang. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami cukupkan sampai di sini diskusi kita pada sore hari ini. Nanti hasil-hasil diskusi maupun rekaman dari diskusi ini akan Bapak Ibu bisa akses melalui website manajemen COVID di rumah sakit, yang informasinya akan kami sebarkan melalui semua grup WhatsApp dan berbagai media sosial yang ada. Dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari para narasumber, para pembahas, dan juga para audiens yang sudah memberikan komentar maupun masukan-masukannya, dan semuanya akan kami susun dalam sebuah dokumen yang akan kami buat dalam bentuk dokumen skenario planning untuk menghadapi pandemi COVID dalam konteks Provinsi DIY. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan, dan sampai ketemu pada
diskusi-diskusi mengenai search capacity pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih.